Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Islam Darul Hikmah mengucapkan selamat Hari Pahlawan dalam rangka mewujudkan semangat perjuangan para pejuang. Mari kita wujudkan dengan karya yang gemilang. Maka sambutlah karya gemilang kami, drama perjuangan Diponegoro. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekolah kami SDI Darul Hikmah. Fajar merekah di ufuk timur, memecah kegelapan malam dengan semburat jingga. Udara pagi yang sejuk di Tegalrejo, Yogyakarta begitu damai. Namun saat itu, tanah Jawa berada dalam pelukan sunyi yang kelam. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda perlahan, namun pasti mencengkeram kehidupan rakyat dengan tangan dingin dan kebijakan yang kejam. Ladang-ladang milik petani tak lagi sekedar tempat menanam padi, melainkan jadi titik pungutan pajak yang mencekik. Setiap karung gabah yang dipanen membawa bayangan seorang pejabat Belanda berbaju seragam, bersenjata dan tak tahu arti lapar. Di balik bayang-bayang keraton Yogyakarta, seorang pangeran tua duduk termenung. Nama beliau Bandara Raden Mas Mustahar, lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum, Kanjeng Pangeran. Maafkan saya mengganggu ketenangan Pangeran. Silahkan, ada apa gerangan paman? Kabar buruk, Pangeran. Kabar yang membawa bau anyir keserakahan company. Belanda yang sombong itu hendak membuat jalan baru. Masalahnya lebih dalam dari itu. Patok-patok yang akan mereka pasang akan melintasi makam leluhur kita. Mereka hendak membongkar dan meratakan tanah makam itu. Apa? Astagfirullah. Jika jalan dibangun Belanda di atas makam leluhur kita, jika sawah dirampas dan masjid-masjid dinodai, jika kita diam, maka kita yang berdosa. Sudah waktunya kita bangkit, bukan demi balas dendam, tapi demi menegakkan kebenaran. Baik, Pangeran. Akan saya sampaikan. Pangeran Mangkubumi segera melaksanakan perjalanan atas utusan Pangeran Diponegoro, membelah jalan menuju Benteng Yogyakarta, tempat Jenderal de Kock sang gubernur Belanda.
Saya harap kamu membawa kabar baik dari Diponegoro. Kabar baik atau buruk itu tergantung bagaimana Anda menilai. Saya datang atas perintah Pangeran Diponegoro untuk menyampaikan pesan bahwa Pangeran Diponegoro tidak mengizinkan Belanda untuk membuat jalan baru. Apalagi dengan membongkar dan meratakan makam leluhur kami. Tidak bisa. Pembangunan jalan akan tetap saya jalankan. Baiklah, Pangeran Diponegoro mengatakan, jika kehormatan kami diinjak-injak, maka kami akan bangkit. Jalan yang kalian buat akan menjadi jalan menuju peperangan. Kami tidak akan mundur. Percayalah, kalian akan menyesal. Pergi kamu! Pada saat itu Belanda menganggap kemarahan Diponegoro hanyalah gejolak kecil yang bisa diredam dengan intimidasi atau rayuan. Beberapa kali mereka mengirim utusan menawarkan negosiasi bahkan banyak uang. Tapi Pangeran Diponegoro menolaknya mentah-mentah. Akhirnya Diponegoro memutuskan untuk mengadakan perang sabil atau jihad fisabilillah yang membuat menyulut api semangat para pasukan. Beberapa pemuda tampak bersemangat. Perempuan-perempuan desa mulai menyiapkan makanan dan pakaian untuk para suami yang akan berangkat. Bukanlah ke pasar untuk bekerja, melainkan pergi ke medan perang. Mbak Yu, apa suamimu sudah bangun? Belum, Dek. Tak tega aku membangunkannya. Aku tadi juga kesiangan. Semalaman nyiapin baju-bajunya Kang Mas sama perbekalan yang akan dibawa perang nanti. Sabar ya, Nduk. Ini tugas kita, tugas para istri pejuang. Iya, aku tahu, Mbak. Tapi setiap kali dia pamit, rasanya hatiku... Sudah, jangan nangis, Nduk. Air mata kita bisa jadi beban di pundak mereka. Biarlah mereka pergi dengan hati yang mantap tanpa keraguan. Iya, Mbak Yu. Hari itu juga, Pangeran Diponegoro meninggalkan Tegalrejo. Ia tidak membawa kemewahan, hanya membawa sarung, tongkat, dan iman. Bersama para pengikut setia, ia menuju arah selatan ke pedalaman yang rimbun dan sulit dijangkau oleh Belanda. Di sanalah ia akan memulai perlawanan gerilya yang kelak menjadi mimpi buruk bagi kolonial Belanda. Aku tidak menjual kemarahan, tapi aku menjaga kehormatan. Benar, Pangeran. Mari kita menyusun strategi untuk menghadapi perlawanan Belanda. Kita jangan sampai terperdaya oleh rayuan-rayuan dan tipuan mereka. Ayo semuanya, kita berkumpul, rapatkan barisan. Kita buat strategi baru untuk melawan tentara serdadu. Siap laksanakan, Pangeran. Saat itu suasana tak lagi hening. Suara doa bercampur dengan bisikan strategi. Di sanalah, dengan semangat jihad yang berkobar, sang pangeran mulai menggembleng pasukannya, melatih setiap pengikutnya tanpa pandang bulu untuk mahir, memegang tombak dan keris, menyiapkan diri menyambut takdir peperangan suci yang akan mengguncang tanah Jawa. Waktu kita untuk berdiam diri telah habis. Hari ini kita bukan lagi rakyat yang diam. Kita adalah penjaga tanah leluhur, pelindung iman, dan penolak hinaan. Jika darah kita tumpah, biarlah itu menjadi benih kemerdekaan. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Di balik tembok-tembok, para petinggi Belanda mulai panik karena Pangeran Diponegoro dan pasukan-pasukannya sudah bersiap untuk berperang. Jadi, pangeran itu berani sama saya.
kita sudah tawarkan uang dan lain sebagainya. Dia malah menyebarkan kabar ke seluruh pelosok bahwa ini adalah perang sabil. Kalian cepat lakukan sesuatu agar mereka menggagalkan rencana mereka untuk berperang. Siap, Jenderal. Diponegoro adalah pemberontak negara. Kita akan lumpuhkan semua jaringannya. Kita gempur basisnya di hutan itu sampai tak ada satupun pengikutnya yang tersisa. Bagus, ayo cepat. Tunggu apa lagi kalian? Siap, laksanakan, Jenderal. Serangan pertama terjadi di sebuah pos Belanda. Saat itu pasukan Diponegoro menyerbu dengan senyap. Api membakar tenda-tenda penjajah dan tombak serta keris berhamburan ke segala arah. Kang, hati-hati. Mereka terlalu banyak. Senjata kita hanya keris dan tombak. Diam, jangan panik. Kemenangan bukan soal jumlah, tapi soal keberanian. Dengarkan baik-baik, kita berpencar. Serang dari sisi kanan, fokus pada pemimpin perang Belanda. Siap, Pangeran! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Pangeran, pos Belanda sudah berhasil kita kuasai. Tentara serdadu lari tunggang langgang ke arah benteng. Kita berhasil. Alhamdulillah, tapi jangan lengah. Kemenangan ini hanyalah di awal. Belanda jelas tidak akan tinggal diam. Iya, benar Pangeran. Kita harus tetap waspada. Di tengah hutan, terdengarlah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kiai-kiai tengah berzikir. Pemuda-pemuda ada yang melaksanakan sholat dan ada pula yang berdoa memohon keselamatan dan perlindungan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Setelah Diponegoro dan pasukannya mendapat kemenangan, membuat Belanda semakin marah. Belanda mulai mengincar kiai-kiai musola dan pesantren. Beberapa masjid banyak yang dibakar. Walaupun telah menang, Pangeran Diponegoro dan pasukannya tetap waspada dan berhati-hati jika ada serangan mendadak dari tentara kolonial Belanda. Pada waktu itu pasukan rakyat tidur beralas tanah di tengah hutan, berselimut kabut dengan senjata seadanya, tetapi semangat mereka tetap menyala. Mereka percaya bahwa fajar kemerdekaan akan datang meski belum hari ini. Karena kemarahan Belanda, akhirnya Pangeran Mangkubumi dan satu pasukan lainnya ditangkap oleh tentara Belanda dan disiksa karena dituduh menyembunyikan pasukan Diponegoro. Akhirnya kau jatuh juga. Keberanianmu hanya sebatas mulut. Ayo, cepat sujud di kakiku. Aku hanya sujud kepada Allah, bukan kepada mereka yang membawa senapan, tapi tak punya jiwa kemanusiaan. Dan kalian boleh mengikat tubuhku, tapi tidak dengan semangatku. Kata Pangeran Diponegoro, perang ini adalah sabil, jalan Allah. Siapapun yang gugur di medan ini, insya Allah syahid. Selama masih ada satu orang Jawa yang bernafas, perlawanan ini tidak akan pernah padam. Omong kosong, kalian akan ku akhiri sekarang. Ada pesan untuk keluarga kalian sebelum ku tembak.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, Allah, Allah. Petir seakan menyambar ketika Pangeran Diponegoro mengetahui bahwa Pangeran Mangkubumi dan salah satu pasukannya telah wafat. Kesedihan menimpa beliau bersama para pengikut lainnya. Sementara di Tegalrejo, seorang istri dan sang anak dari prajurit yang gugur ditembak kolonial Belanda sedang menunggu kepulangan sang prajurit. Ibu, Bapak lagi berperang ya? Kapan Bapak pulang? Hanum mau cerita. Miniatur pesawat tempur Hanum udah bisa terbang. Bapak lagi berjuang sayang. Nanti kalau sudah selesai, Bapak pasti pulang. Kenapa Bapak berjuang lama sekali, Bu? Teman-teman Hanum, bapaknya udah pulang semua. Hanum kangen bang, ma Bapak. Cepat pulang ya, Pak. Bapak adalah prajurit yang hebat, Nak. Bapak berjuang untuk kita dan juga untuk negara kita. Tapi maafkan Ibu Hanum. Bapak pulang tapi bukan ke rumah ini. Maksud Ibu? Maksud Ibu, Bapak sudah bahagia di surga bersama para syuhada. Bapak akan selalu di hati kita. Bapak sekarang jadi bintang yang paling terang di sana. Tugasnya sekarang bukan lagi melawan musuh, tapi Bapak menjaga kita dari langit. Anak Ibu, jangan sedih ya. Ibu janji akan selalu menjaga Hanum di sini. Bapak sekarang jadi pahlawan ya, Bu? Iya sayang, Bapak adalah pahlawan negara, pahlawan kita semua. Yang penting sekarang Hanum janji sama Ibu untuk menjadi anak yang pintar dan terus berbakti. Jangan lupa sholat 5 waktu ya sayang, untuk doain Bapak. Kita doakan semoga Bapak selalu tenang di surga Allah. Amin. Ibu sayang sama Hanum. Sini sayang. Bayang-bayang gelap mulai merayap. Pengkhianatan bermunculan. Tidak semua bangsawan Jawa mendukung perjuangan Diponegoro. Ada yang diam-diam menjalin komunikasi dengan Belanda, menawarkan informasi rute gerilya dan lokasi persembunyian Diponegoro dengan imbalan perlindungan atau kekayaan. Salah satu pengkhianatan paling menyakitkan datang dari seorang tokoh kerabat istana yang selama ini pura-pura menjadi pendukung perjuangan. Akibatnya, pasukan Diponegoro diserkap sebelum bergerak. Tuan, aku datang bukan untuk berperang, namun untuk menawarkan perjanjian. Apa itu? Kuharap tawaranmu ini membawa angin segar. Tentu Tuan, aku di sini menawarkan apabila Tuan memberikan tanah sebesar 8 hektar dan uang,
maka aku akan memberitahu tempat di mana Diponegoro bersembunyi. Aku melakukan ini karena memikirkan keadaan rakyatku. Kuharap Tuan mengerti apa maksudku. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Akan tetapi, aku juga meminta agar pasukanmu bisa bergabung denganku untuk menyergap Diponegoro. Baik, Tuan. Perang Jawa memasuki tahun-tahun terakhir telah merenggut segalanya. Pengkhianatan dari kerabat dekat dan pasukannya yang tergiur iming-iming kompeni Belanda telah menghancurkan moral dan kekuatan gerilya, menyisakan Pangeran Diponegoro dan segelintir pasukan setia yang lusuh dan letih, di mana setiap bisikan tentang mundurnya perjuangan terasa lebih menyakitkan daripada tusukan peluru musuh. Jenderal de Kock mulai menyusun rencana penjebakan yang pelan namun kejam dan cerdik. Ia menyebarkan kabar gembira bahwa Belanda ingin berdamai. Jika Diponegoro mau datang ke perundingan, akan diberikan wilayah khusus yang boleh dikuasai sendiri. Saya akan datang menemui mereka. Saya ingin rakyat saya hidupnya tentram dan aman. Kasihan mereka. Ampun Pangeran, hamba mohon pertimbangkan kembali undangan Jenderal de Kock ini. Entah kenapa saya curiga Pangeran akan dikhianati. Undangan damai adalah kesempatan. Sudah cukup darah tertumpah. Kita harus dengarkan niat mereka. Niat mereka licik Pangeran. Saya yakin ini hanya tipu muslihat mereka untuk menjebak Pangeran. Keselamatan Pangeran lebih utama daripada janji kosong mereka. Saya harus hadir. Ini demi rakyat kita. Jika mereka berniat jahat, biarlah Allah yang membalas mereka. Saya percaya akan adanya perlindungan Allah. Tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk memenuhi undangan Jenderal de Kock. Ia membawa pengawal yang tersisa dan para penasihat setia, termasuk Kiai Mojo dan Patih Danurejo. Ia memasuki kota Magelang, sebuah kota kecil yang kini dijaga ketat oleh tentara Belanda. Namun, di sepanjang jalan, rakyat diam-diam menunduk hormat. Beberapa ibu melemparkan bunga dari jendela. Beberapa anak meneteskan air mata. Mereka tahu ini bukanlah perundingan biasa, tetapi ini perpisahan. Selamat datang wahai pangeran. Kami sudah menunggu lama untuk berbincang dengan Anda. Marilah sudahi perang ini. Rakyatmu sudah cukup menderita peperangan kan? Rakyat kami tidak menderita. Kami berjuang atas hak kami dan martabat kami. Jangan kau membuat berita yang bohong. Mari mulai bicarakan sesuai dengan undanganmu. Jangan marah begitu pangeran. Ini adalah dokumen perdamaian yang harus kita sepakati bersama. Silakan Anda baca. Proposal perdamaian dengan syarat di antaranya, semua pasukan harus menyerah. Senjata diserahkan. Diponegoro harus meninggalkan Jawa dan hidup dalam pengasingan. Astagfirullah. Bagaimana? Anda setuju bukan? Kalau itu maksudmu, maka pertemuan ini tidak lebih dari panggung sandiwara. Pedang ditarik, senapan diarahkan. Pengawal Pangeran Diponegoro dilumpuhkan. Diponegoro yang tidak membawa senjata langsung diborgol dan diseret keluar oleh tentara kolonial. Suasana hening, tidak ada perlawanan, tidak ada peluru. Perang Diponegoro berakhir bukan dengan tembakan, tapi dengan pengkhianatan. Berita penangkapan sang pangeran menyambar seperti petir. Di desa-desa rakyat menangis. Banyak yang tidak percaya. Mana mungkin seorang bangsawan besar ditangkap seperti penjahat. Di kota Belanda menggelar pesta kemenangan. Bendera dikibarkan. Surat kabar Eropa memuat kabar besar itu. Pangeran Jawa telah ditangkap. Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia, Jakarta, kemudian ke Manado, dan akhirnya dibuang ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari para pengikutnya. Namun, sebelum berangkat ke pengasingan, ia sempat berpesan, "Aku tidak kalah, tetapi aku ditipu." Di pengasingan, Pangeran Diponegoro tinggal di dalam sebuah ruangan batu yang lembab, dengan jendela kecil menghadap laut. Setiap pagi ia menyapu lantai selnya sendiri, menyalakan pelita kecil, lalu duduk menulis. Ia menulis dalam aksara Arab Pegon, tafsir Al-Quran, sejarah hidupnya, hingga pemikiran-pemikiran politik dan spiritual. Salah satu karya terkenalnya adalah Babat Diponegoro. Pada tanggal 8 Januari 1855, angin dari laut berhembus pelan ke arah benteng. Di sel kecilnya, Diponegoro menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan sujud ketika sholat. Sang pahlawan telah gugur. Pangeran Diponegoro wafat dalam usia 69 tahun. Kabar kematian beliau menyebar ke seluruh pelosok desa-desa di Jawa. Masyarakat menyalakan pelita, membaca doa, dan mengheningkan cipta. Seorang pahlawan telah gugur, tapi gagasannya tidak akan pernah mati. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Sang pangeran di Palagan sepi, Tegal Rejo sunyi, lumpur tak bersuara. Gubuk-gubuk membisu tanpa nyanyian perang. Yang mulia telah pergi di bawah badai utara. Tinggal kami merangkai duka yang panjang. Ingatkah Tuan saat panji pertama dikibarkan? Di pelataran ini janji suci diucapkan. Kini patok-patok Belanda tetap berdiri kejam, sedangkan Tuan telah tertidur di benteng yang kelam. Air mata menetes membasahi tungku dapur. Anak-anak bertanya, mengapa ayah tak kembali? Kami yang lemah hanya bisa terpuruk tanpa pemimpin gagah melawan sepi. Maafkan
bara. Perjuangan Tuan kini jadi beban yang berat. Kami rindu pangeran kami. Percayalah, di setiap nafas kami yang bebas, semangatmu menyala meski samar tergilas. Terima kasih dan selamat jalan, Pangeran Diponegoro, sang kesatria hebat. Setelah puluhan tahun yang penuh kesabaran dan kerja keras, bibit yang ditanam sang pangeran mulai berbuah. Rakyat Tegalrejo tidak menunggu kemerdekaan datang dari langit, melainkan menciptakannya dari keringat mereka sendiri. Mereka bangkit dari kelaparan, mereka membangun kembali rumah dan lumbung, menata kembali sawah, menanam benih baru dengan janji di hati. Kami akan makmur di tanah kami sendiri. Terima kasih Pangeran Diponegoro, sang pahlawan sejati. Lantas, bagaimana dengan kemerdekaan? Ya, mereka merdeka dari ketakutan. Mereka tahu bahwa perjuangan Diponegoro bukan berakhir di Magelang, melainkan berlanjut di setiap hela nafas rakyat yang kini hidup, bekerja, dan bermimpi menggapai cita-cita yang tinggi. Mentari pagi, sinari sukma, terangi bumi, hangatkan cinta. Satukan tekad hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang.